Iya, jadi dia seorang pemungut cukai. Oke, dia pemungut cukai. Oke, Terus lalu? Dia juga menulis sebuah kitab di dalam Perjanjian Baru. Gejala pertama bahwa Anda sehat secara rohani adalah Anda masih tetap berdoa, berkesinambungan setiap hari kepada Tuhan. Jadi jangan pernah mengajak orang lain untuk jadi murid Yesus kalau Anda sendiri belum mengalami pengalaman menjadi murid Yesus secara pribadi. Shalom teman-teman Facebook, balik lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman masih mempunyai semangat yang luar biasa dan juga selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam berkat Tuhan. Nah, di episode kali ini seperti biasa kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi, dan kali ini aku ditemani oleh Pendeta Antonius Saparinus. Pendeta, apa kabar Pendeta? Senang nih ketemu Pendeta lagi. Kita sudah beberapa kali ketemu ya Pendeta, dan akhirnya kita ada di episode yang baru. Betul. Tapi Pendeta, sebelum kita masuk ke episode kali ini, aku mau ingetin beberapa hal ke teman-teman yang ada di manapun teman-teman berada nih. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe di channel Facebook ini dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel. Lalu yang kedua nih Pendeta, teman-teman kalau punya hal-hal yang ingin doakan, silahkan juga leave komentar di bawah. Atau nih Pendeta, tokoh Alkitab yang secara khusus mereka penasaran untuk lebih dalam lagi untuk dibahas, nanti boleh Pendeta Anton bawahkan atau mungkin narasumber lainnya. Jadi kalau teman-teman ada request secara khusus, jangan lupa leave komentar di bawah. Selain itu teman-teman jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lain ya Pendeta. Jadi bukan cuma teman-teman aja nih yang bisa terberkati, tapi juga teman-teman yang lain boleh juga terberkati. Siap. Nah Pendeta, ini kan kita masih awal nih, kita jangan langsung buru-buru lah masuk ke pembahasan. Aku mau tanya satu hal nih Pendeta. Bukan satu hal sih, lebih ke 3 hal. Aku mau tanya 3 hal yang Pendeta syukuri selama belakangan ini. Oke, jadi hari Selasa kemarin kami ada pertemuan di Cibubur. Dan waktu berangkat ada sedikit peristiwa yang terjadi saat perjalanan di mana mobil kami keserempet dengan seorang bapak yang juga mengendarai mobil. Jadi singkat cerita, sebagaimana biasanya ya kita minggir, atur damai, dan ya puji Tuhan. Setelah atur damai, bapak itu juga berterima. Kami ganti nomor dia. Setelah ganti nomor ya selesailah masalah itu, dan kami melanjutkan perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai di Cibubur, waktu mau pulang saya ke toilet. Nah, waktu ke toilet itu saya keluarkan dompet saya dan taruh di atas toilet itu. Dan setelah selesai urusan saya langsung keluar, ketinggalan dompetnya. Nanti kami berangkat pulang sekitar jam 12, nanti jam 3 baru saya sadar dompet saya ketinggalan. Kami kembali lagi ke tempat dan menunggu lebih kurang 2 jam baru dapat kembali dompetnya. Puji Tuhan kembali ya Pendeta. Bersyukur bisa dapat kembali. Dan hal yang ketiga yang saya bisa syukuri adalah bisa bertemu lagi dengan Saudari Yana dan juga semua pemirsa yang sedang menyaksikan Hope Channel, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Iya, betul sekali Pendeta. Aku boleh share punya aku Pendeta? Ya, hal yang disyukuri. Iya, betul Pendeta. Aku ada 3 hal yang sama juga disyukuri. Sebetulnya banyak ya Pendeta. Apalagi seminggu ke belakang, bahkan beberapa waktu ke belakang tuh sebenarnya banyak sekali yang patut kita syukuri. Tapi yang pertama, itu aku sangat bersyukur karena salah satu keluargaku itu akhirnya tunangan karena dari tahun 2020 itu berarti segera menyusul ya. Amin aja dulu Pendeta. Amin aja dulu. Ya, jadi saudaraku ini sudah dari tahun 2020 didoakan untuk punya pasangan hidup. Dan berarti akhirnya 3 tahun ya? Sudah 3 tahun Pendeta. Akhirnya puji Tuhan sudah tunangan dan akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu juga pastinya kesehatan Pendeta. Apalagi saat ini di Jakarta. Itu kalau teman-teman juga lihat di berita, polusinya lagi sedang marak-maraknya Pendeta. Banyak yang terkena infeksi saluran pernapasan. Dan puji Tuhan, sampai saat ini sih aku cuma batuk-batuk sedikit aja, nggak harus sampai banyak berjemur. Iya Pendeta. Iya. Jadi teman-teman juga jangan lupa untuk banyak-banyak berjemur. Dan teman-temanku yang lain itu Pendeta kena
batuk-batuknya itu parah, tapi puji Tuhan aku masih dilindungi Tuhan. Lalu yang ketiga juga lindungan Tuhan tuh selalu luar biasa buat aku. Adalah hal-hal lain, tapi lindungan Tuhan itu buat aku seminggu kebelakang itu luar biasa. Amin. Nah, teman-teman juga kalau teman-teman punya sesuatu yang ingin teman-teman saksikan, silahkan leave komentar di bawah. Nah, Pendeta, kita akan masuk ke tokoh Alkitab. Benar. Yang akan kita bahas, tapi di next segment. Betul. Kita akan kasih tahu di next segment. Jadi, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, tadi Pendeta, kita udah share sedikit 3 hal yang kita syukuri selama waktu-waktu sebelumnya. Dan kita mau ingetin lagi nih ke teman-teman, kalau teman-teman ada hal-hal yang ingin disyukuri atau hal-hal yang pengen didoakan juga Pendeta, silahkan leave komentar di bawah. Jadi kalau teman-teman leave komentar di bawah, nantinya akan ada tim Doa Hope Channel yang akan mendoakan secara khusus untuk teman-teman. Nah, Pendeta, kita akan masuk ke episode kita nih. Kita tadi belum sempat kasih tahu Pendeta, clue-nya tuh tokoh Alkitab yang akan kita bahas tuh siapa. Jadi Pendeta boleh kasih tahu ciri-cirinya nggak, Pendeta? Iya, jadi dia seorang pemungut cukai. Oke, dia pemungut cukai. Terus dia juga menulis sebuah kitab di dalam Perjanjian Baru. Seharusnya teman-teman tahu nih. Oke. Ada lagi Pendeta clue-nya? Dia juga salah seorang dari murid Yesus. Salah seorang dari murid Yesus. Seharusnya teman-teman tahu ya. Teman-teman tahu. Kita coba kasih waktu 5 detik ke teman-teman. Jadi tadi ada 3 tuh. Pemungut cukai ya Pendeta. Lalu yang kedua, menulis kitab di Perjanjian Baru ya. Betul. Di Perjanjian Baru. Lalu ketiga, dia adalah seorang murid Yesus. Nah, teman-teman kita kasih waktu 5 detik nih untuk tulis di bawah. Kira-kira teman-teman bisa tebak nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Pendeta, silahkan Pendeta kasih tahu siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Kita akan membahas tentang Matius, sang pemungut cukai, atau biasa juga dikenal dengan Lewi Matius, si pemungut cukai. Salah seorang dari 12 murid Yesus, dan dia juga yang menulis kitab Injil Matius. Kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, iya. Teman-teman ada yang benar nggak nih? Semoga teman-teman tahu ya. Nah, Pendeta, kita langsung saja nih Pendeta ke pembahasan tentang Matius ini. Apa yang akan kita bahas nih Pendeta? Dari Matius. Jadi untuk pembahasan Matius ini saya pikir kita harus dengar langsung atau baca langsung dari yang bersangkutan, betul kan? Iya betul. Iya, jadi tercatat kisah tentang bagaimana Lewi Matius si pemungut cukai ini menjadi murid Yesus. Kita boleh fungsikan Alkitab kita. Kita buka ke kitab Matius tentunya ya. Iya betul. Pasal 9. Pasal 9. Ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Boleh dibantu baca Yana? Siap Pendeta. Matius 9 ayat 9 sampai 13 dengan judul perikop Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Iya, terima kasih. Yana sudah membacakan. Jadi poin yang pertama yang perlu kita ketahui tentang Lewi Matius si pemungut cukai adalah mengenai profesinya. Dia seorang apa tadi? Pemungut cukai. Pemungut cukai. Bagi orang Israel, khususnya bangsa Yahudi, pemungut cukai adalah pengkhianat bangsa. Waduh, pengkhianat bangsa karena kenapa tuh Pendeta? Karena dia memungut cukai atau pajak dari bangsanya sendiri untuk bangsa yang menjajah mereka. Dalam hal ini bangsa yang menjajah mereka adalah bangsa Roma pada saat itu. Jadi Matius pungut cukai, pungut pajak bukan untuk bangsa Israel atau bangsa Yahudi, tetapi untuk bangsa Roma yang menjajah mereka. Jadi
benar-benar dibenci. Kalau bisa digolongkan dalam level kejahatan, pemungut cukai inilah yang paling jahat. Oh, oke. Ya, pada zaman itu ya. Oh, pada zaman itu. Pada zaman itu pemungut cukai inilah yang paling jahat. Karena mengkhianati bangsa sendiri katanya. Iya, ibaratnya musuh dalam selimut. Musuh, ya betul. Iya, kan? Betul. Tentu seorang musuh dalam selimut atau seorang pengkhianat itu sangat dibenci oleh bangsa sendiri. Yeah. Nah, itulah seorang Matius. Okay. Namun di tengah-tengah itu meskipun dia dibenci dan dikucilkan oleh bangsanya sendiri, bayangkan dia seorang Lewi. Artinya seorang Lewi ini mereka dilahirkan sebagai yang akan melayani di Bait Suci sebagai seorang imam. Harusnya. Tetapi berbanding terbalik, dia bukannya jadi imam yang melayani Tuhan di Bait Suci, dia malah jadi seorang pemungut cukai. Jadi ironis ya. Itu benar-benar satu hal yang mungkin setiap hari dia diejek-ejek, kok kamu kan orang Lewi, kok jadi pemungut cukai? Iya, betul. Bukannya menjadi pelayan Tuhan di Bait Suci. Dan itulah mungkin yang juga dialami oleh seorang Lewi Matius, sang pemungut cukai. Namun jauh di lubuk hatinya ya, jauh di lubuk hatinya dia juga memiliki kerinduan untuk bertemu Yesus. Kenapa? Karena dia sudah sering mendengar bahwa Yesus adalah seorang rabi, seorang guru yang bukan hanya memperhatikan orang-orang yang kecil, miskin, janda, yatim piatu, tetapi juga memperhatikan orang-orang berdosa. Perampok, pencuri, penyamun, pelacur, bahkan seorang pemungut cukai juga dia perhatikan. Jadi dia bilang Yesus itu seorang yang baik. Jadi dia rindu untuk bertemu dengan Yesus. Itulah poin pertama yang sangat penting yang perlu kita ketahui tentang si Lewi Matius, sang pemungut cukai. Dan kita kembali ke ayat ini ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ayat 9 di Matius pasal 9, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Coba bayangkan, baru pertama kali ketemu ya. Iya. Nah, ini dari posisi Yana. Baru pertama kali ketemu, terus diajak. Mari ikutlah aku. Kira-kira kalau di pikiran Yana gimana? Meskipun kenal ya, dan pengen ikut orang ini. Walaupun pada zaman itu Yesus viral-viralnya. Iya benar. Karena banyak yang dia. Nah, taruhlah. Presiden Jokowi, presiden kita ya, bertanya, Yana, mari ikutlah aku. Yana mau langsung ikut gak? Belum tentu sih benar. Belum tentu sih benar. Belum tentu. Iya, kenapa? Masih mikir-mikir dulu udah ya, kenapa saya diajak? Ikut ngapain iya? Kenapa saya ikut ngapain juga gitu? Iya, saya mau dikasih tugas apa gitu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Nggak mikir, oh jangan dulu dong, masih ada nih tugas saya belum selesai loh. Saya masih sementara pungut pajak ini. Iya. Tapi di sini yang anehnya ya, aneh bin ajaib. Di sini dikatakan, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia, mengikut Yesus. Jadi saya percaya Matius tidak berpikir dua kali. Begitu juga dengan kita seharusnya ya. Ketika dipanggil, ini yang manggil bukan orang biasa, tetapi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Tuhan. Dan Lewi Matius, si pemungut cukai itu meninggalkan segalanya. Nah, bayangkan. Saya percaya dia juga udah berkeluarga mungkin ya. Iya. Tapi ditinggalkan rumahnya, pekerjaannya untuk melayani bersama dengan Yesus. Sehingga dia juga akhirnya menjadi seorang murid Yesus. Salah seorang dari 12 murid itu. Itulah fakta kedua yang sangat menarik. Dan selanjutnya ini. Di sini kita akan bahas agak panjang, namun saya percaya ini berarti, yaitu di ayatnya yang ke-10 ya, Matius 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Nah, ada istilah yang sering kami gunakan dalam menjangkau jiwa. Yesus perintahkan kepada 70 murid untuk pergi ke kota-kota yang ada di dalam Israel saja. 70 murid ini dikirim berdua-dua. Dan setiap ketika dikirim Yesus bilang,
kalau kamu masuk ke rumah-rumah, berilah salam. Berilah salam, dan ketika kamu memberi salam, kalau salammu itu diterima, maka masuklah dan makanlah bersama dengan orang itu. Nah, orang yang berterima ini kami kenal dengan orang damai. Orang damai. Okay. Iya, peace person. Peace person. Artinya dia berterima, dia buka pintu, dia menerima yang mau mengabarkan Injil ini, dan bukan itu saja, dia membawa masuk dan mengajak makan dan memanggil seisi rumah untuk mendengarkan pekabaran apa, Injil apa yang mau disampaikan oleh penginjil yang dua orang ini. Dan dalam hal ini, Lewi Matius menjadi orang damai. Untuk apa katanya? Di sini di ayat 10, banyak pemungut cukai teman-temannya. Iya. Artinya ini dia undang semua orang-orang yang seperti dia. Dan yang lebih luar biasa lagi dibilang orang berdosa. Wah, saudaraku, saya berpikir ya, apakah kita mau seperti Matius ini? Atau seperti Yesus yang mengundang teman-teman sesama orang yang dibenci oleh masyarakat, kemudian mendengarkan firman Tuhan. Saya pikir selama ini paling banyak orang menerima Yesus itu bukan di tempat bertamasya, tempat-tempat yang menarik. Tapi tahu nggak paling banyak orang bertobat itu di mana? Di penjara. Iya, di penjara banyak orang yang bertobat. Kenapa? Karena orang berdosalah yang membutuhkan pengampunan dan orang-orang jahatlah yang membutuhkan janji keselamatan. Iya. Kadang-kadang di penjara itu membuat orang lebih sadar tentang kebutuhan akan keselamatan. Dan inilah yang dilakukan oleh Lewi Matius itu. Dia mengajak teman-temannya sesama pengkhianat bangsa dan juga orang-orang berdosa untuk mendengarkan apa yang Yesus katakan. Nah, saya pikir kita juga harus jadi orang damai. Sama seperti Matius. Jadi kita membuka pintu, menerima Yesus dan mengajak orang-orang di dalam komunitas kita. Ya, di dalam rumah kita untuk mendengarkan apa kata Yesus. Jadi kita menjadi perpanjangan lidah Tuhan, jadi jembatan antara Tuhan dan juga umat-umat yang berdosa yang mau diselamatkan. Nah, itu poin penting yang perlu kita ingat untuk segmen pertama dari si Lewi Matius ini. Yang kerennya sih pendeta menurut aku ya, dia bukan hanya yang paling pertama. Itu dia ketika diminta ikut, dia langsung tanpa pikir panjang. Apalagi kayaknya kalau aku seperti yang aku juga sudah bilang, kayak aku belum seberani itu untuk tiba-tiba, apalagi ini panggilan untuk bukan hanya bukan untuk pergi jalan-jalan, bukan untuk bersenang-senang. Bukan untuk bersenang-senang, ini untuk melayani 24 jam bersama-sama gitu. Kepentingan diri tuh ditinggalkan. Benar. Tidak ada lagi hal-hal aku apalagi kalau zamannya sekarang ya pendeta, mau berkarir, mau nabung buat ini, mau ini enggak, kayaknya dilupakan sama Matius dan untuk mengikuti Yesus. Dan itu salah satu hal yang paling mencolok juga di awal di awal cerita ini, bahwa Matius tanpa pikir panjang dan akhirnya merelakan semuanya, menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk melayani. Lalu yang kedua, ini pendeta, yang pendeta juga sempat bilang bahwa ketika dia tahu bahwa Yesus itu rabi, Yesus itu juga orang yang baik, dia tidak mau simpan untuk diri sendiri. Iya, itu paling menarik. Iya, itu pendeta. Dia bahkan membuka rumahnya untuk panggil orang-orang di sekelilingnya dan ngasih makan lagi ke semua orang. Kasih makan lagi. Itu hal yang kayaknya ya pendeta sangat jarang di zaman sekarang. Untuk hal-hal yang baik biasanya kita simpan sendiri tuh pendeta. Simpan sendiri dan cukup untuk saya aja. Iya, cukup. Yang lain nggak usah. Iya kan? Ada yang kayak gitu, sama ada yang kedua takut pendeta. Takut, aduh ntar dikira apalah. Padahal sebetulnya kalau kita buka pintu atau ajak orang-orang lain di sekitar kita, mungkin juga orang-orang di sekitar kita boleh berubah juga ya pendeta. Dan ini dari Matius ini luar biasa sekali pendeta. Setelah itu orang-orang berdosa, yang dimaksud orang-orang berdosa di sini itu bagaimana sih pendeta? Ya, singkatnya sih dosa itu oleh karena melanggar hukum Tuhan. Jadi
Ini bisa tergolong kepada pencuri, yang suka berdusta, anak durhaka, kemudian yang sudah membunuh orang, atau juga pelacur dan sebagainya. Semua diundang. Saya pikir kalau sampai ini terjadi, maka banyak orang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Karena seperti kata Tuhan Yesus ya, di ayat 13 di sini, ayat 12 maksud saya. Matius 9 ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi dengan kata lain, ya kalau kita nggak sakit, ngapain ketemu dokter? Kan? Iya, betul. Kalau kita sehat-sehat aja, ya kita tidak akan cari dokter. Tapi di sini orang-orang berdosa, bahkan Lewi, Matius, si pemungut cukai dan teman-temannya ini dipandang sebagai orang yang sakit. Sakit rohani. Apa? Sakit rohani. Dan sakit rohani hanya dapat disembuhkan dengan obat rohani juga. Iya, betul. Dan tabib rohani kita satu-satunya yang dapat menyembuhkan sakit itu adalah siapa? Yesus Kristus. Nah, Yesus katakan bahwa marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana Yesus menyembuhkan jiwa. Dan di sini, di dalam satu ayat, saya rindu bagikan mengenai orang-orang berdosa ini ya. Ini nasihat Tuhan Yesus langsung kepada jemaat Laodikia. Di dalam Wahyu 3, ayatnya yang ke-18. Ya. Wahyu 3 ayat 18. Ya, coba dibacakan. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Iya, jadi selain Yesus katakan bukan orang sakit yang memerlukan tabib, Yesus juga di sini sebagai penasihat ajaib, tabib besar mengatakan, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Apa artinya emas yang telah dimurnikan? Iman dan kasih. Saya ulangi. Iman dan kasih yang sudah melalui banyak ujian, tantangan, pencobaan, dan itu menang. Mereka lewati tantangan itu dan ujian itu dan mereka menang. Dan itu hanya oleh karena penyertaan dari emas yang dimurnikan. Dari Tuhan Yesus. Ingat, kalau kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu melewati satu ujian sekalipun. Tetapi bersama Yesus, Dia akan membuat kita mampu lewat tuntunannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah jubah putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Ya, setelah peristiwa di Taman Eden, ketika manusia jatuh dalam dosa oleh karena makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, jubah kebenaran itu ditanggalkan. Sehingga ketika mereka sadar, Adam dan Hawa sadar maksudnya, bahwa mereka sudah telanjang, apa yang mereka buat? Bersembunyi. Betul bersembunyi. Selain bersembunyi ngapain? Mereka menyemat daun dari pohon ara dan mencoba menutupi ketelanjangan mereka. Dan Alkitab katakan itu seperti apron, celemek, hanya menutupi bagian depan saja. Karena melihat itulah Tuhan datang sendiri dan bertanya, di manakah engkau? Dan Adam bilang, aku di sini sedang bersembunyi karena aku telanjang. Singkat cerita, Tuhan buat pakaian dari kulit binatang yang menutupi seluruh tubuh. Dan itulah jubah kebenaran yang Kristus berikan. Sama seperti yang juga ditawarkan kepada Lewi, Matius, si pemungut cukai ini. Bahwa dosa-dosamu, ketelanjanganmu akan ditinggalkan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, di ayat 18 Wahyu 3, dia katakan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ini adalah karunia Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang mampu memberikan kita
hikmat, mata yang terbuka untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat, sehingga kita boleh memilih yang baik dan bukan yang jahat. Dan itulah yang dirindukan oleh Lewi Matius dan teman-temannya yang hadir di pesta pada saat itu. Luar biasa, Pendeta. Oke. Luar biasa sekali ini pembahasannya, semakin seru ya, Pendeta. Benar. Tapi kita harus break sejenak, Pendeta. Kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai Matius. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Pendeta, tadi kita sudah bahas nih di segmen sebelumnya bahwa Matius itu beberapa fakta mengenai dia pemungut cukai, tapi dia meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus. Dia meninggalkan semuanya lah untuk mengikuti Yesus. Lalu yang kedua, dia bukan hanya menyimpan kabar baik itu untuk dirinya sendiri, tapi dia membuka rumahnya dan dia mengajak satu komunitas tadi Pendeta bilang, satu komunitasnya dan juga orang-orang berdosa lainnya untuk bersama-sama makan bersama-sama di rumahnya. Dia jadi orang damai. Dia jadi orang damai, iya seperti yang Pendeta bilang tadi. Nah, terus tadi kita juga sempat mention Pendeta bahwa Yesus itu datang sebagai tabib. Tabib rohani, bukan tabib jasmani. Nah, aku mau tanya nih Pendeta. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, aku mau tanya Pendeta. Berarti kan ada sakit rohani dan ada sehat rohani kan Pendeta. Nah, gimana cara kita cek kesehatan rohani kita Pendeta? Oke. Gejala pertama yang ada gejalanya Pendeta? Ada gejalanya. Iya, jadi gejala ini aja udah menunjukkan apakah kita sehat atau tidak secara rohani. Secara rohani. Gejala pertama bahwa Anda sehat secara rohani adalah Anda masih tetap berdoa, berkesinambungan setiap hari kepada Tuhan. Ya, jadi Anda periksa aja, sadari aja, koreksi aja diri sendiri. Apakah ketika buka mata di pagi hari ketika baru bangun, apakah Anda langsung berdoa kepada Tuhan, minta penuntun untuk hari itu, atau Anda sibuk melakukan yang lain terlebih dahulu? Karena bila kita sudah berhenti berdoa atau mulai malas berdoa, jangan dulu berhenti ya, malas berdoa, maka gejala sakit rohani bahkan mati rohani itu sudah mulai terjadi. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu. Betul. Itu gejala yang pertama. Jadi ya. Kalau doa makan tuh tetap doa awal, doa pagi dan doa lain-lainnya enggak, tapi doa makan tetap itu masih bisa masuk. Iya, itu benar kategori doa, doa ucapan syukur. Tapi yang saya maksud adalah doa pribadi dengan Tuhan. Ketika baru bangun dan ketika mau beristirahat malam. Jadi ibaratnya di awal hari kita serahkan sama Tuhan. Saat kita mau menutup mata, kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi ketika kita tidur. Iya kan? Kita serahkan juga sama Tuhan. Jadi kehidupan berdoa ini sangat penting untuk menunjukkan grafik kerohanian, apakah saya sehat secara rohani atau tidak. Bila Anda berhenti berdoa, maka Anda ada pada gejala mulai mengalami mati rohani. Dan itu sangat bahaya. Wah, luar biasa Pendeta untuk pesannya. Jadi jangan lupa untuk berdoa teman-teman. Betul. Oke, kita balik lagi nih Pendeta ke tokoh kita yaitu Matius. Ya. Kita mau bahas apa lagi nih Pendeta tentang Matius? Iya, jadi di bagian ini akan ada kontras, perbandingan antara dua komunitas. Dua komunitas, oke Pendeta. Iya, jadi kita kembali ke Matius pasal 9. Iya Pendeta. Kita ke ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Nah, di sini dikatakan, boleh Yana dibacakan? Matius 9 ayat 11. Ayat 11 aja dulu ya. Oke, ayat 11 aja. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, di pesta ini ternyata ada juga siapa yang datang? Orang Farisi. Orang Farisi. Nah, siapa orang Farisi ini? Mereka ini adalah pemuka agama Yahudi. Ya, kalau hari ini mungkin pemimpin-pemimpin agama di denominasi masing-masing. Di sini mereka datang bukan untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan atau turut bersukacita bersama dengan orang berdosa yang bertobat, tetapi mereka datang untuk ngapain? Julid. Kalau bahasa anak zaman sekarang julid. Apa tuh julid? Cari-cari kesalahan. Itu dia. Nyari-nyari kesalahan, menghakimi dan
terlebih bahaya melihat-lihat kesalahan orang tadi ya. Nah, berbanding terbalik dengan komunitas yang satu. Komunitasnya siapa? Lewi Matius tadi. Mereka adalah orang-orang yang tulus di dalam keberdosaan mereka dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mereka adalah orang-orang yang apa? Munafik di dalam kekudusan mereka. Ini sangat kontras dan berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seharusnya orang-orang yang dinamakan pemuka-pemuka agama, mereka harusnya adalah orang-orang yang senang, ya saya ulangi, senang bila ada orang berdosa yang bertobat. Bukan malah merasa, kok saya ada saingan. Iya, betul. Nah, inilah yang terjadi. Maka ayat 12 menjawab, kata Yesus. Kata Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Lanjut ayat 13. Ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, coba kita juga perhatikan kehidupan kerohanian kita. Tadi kan kita sudah bahas tentang indikasi gejala mulai mati rohani itu gimana? Ya, berdoa. Kemudian kita juga perlu lihat apa motif saya di dalam memiliki keyakinan pribadi. Nah, dalam hal ini kita harus mikir. Iya, mikir. Kita jangan jadi pengikut suatu keyakinan tanpa mikir. Ya, maksudnya kita bukan ikut ramai. Sama seperti Lewi Matius ini, dia mikir dulu sebenarnya. Bahkan sebelum dia menerima panggilan untuk jadi murid Yesus, dia mikir dulu. Kalau misalnya Yesus panggil saya untuk jadi muridnya, saya akan tinggalkan semuanya. Jadi bukan tanpa mikir, dia ngikut. Karena meninggalkan semuanya itu kalau nggak pakai mikir ya bahaya juga kan. Nekat datanya. Iya, itu nekat namanya. Dan nekatnya kalau menguntungkan ya nggak apa-apa. Ini merugikan. Nah, lebih jauh di sini, yang paling penting adalah Yesus katakan, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Firman yang mana? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ya, kadang kita berpikir kalau saya sudah memberikan persembahan berupa uang kepada pemuka-pemuka agama yang saya kumpulkan lewat pundi-pundi yang dijalankan di gereja, saya sudah melakukan bagian saya tidak perlu pusing lagi untuk pergi menginjil, saya tidak perlu pusing lagi untuk lakukan ini dan itu dan ini dan itu. Enggak. Menurut Tuhan Yesus, yang perlu adalah belas kasihan. Terus bagaimana menunjukkan belas kasihan kira-kira? Gimana? Ya, bagaimana? Oh, pendeta tanya aku kira pendeta cuma mau pancing aja. Enggak. Menunjukkan belas kasihan seperti kalau Ya, diceritanya. mungkin begini. Kalau Yana kasihan sama seseorang itu, Yana ngapain? Kasihan sama seseorang, kalau bisa bantu pendeta. Iya, ya coba kasih contoh. Oh, misalnya yang real gitu. Yang real. Kasihan, misalnya temen aku dia yang sakit loh tuh Pak. Iya, waktu itu temen aku yang sakit, berbelas kasihannya dengan cara mendoakan, mendengarkan dia, keluh kesahnya dia. Jadi mendampingi dia ya. Dalam Betul. keluh kesahnya itu. Nah, itulah kadang yang kita lewatkan. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita ketemu orang cukup ngasih duit sudah selesai semuanya. Kalau ada orang yang kita kasih cukup ngasih duit sudah selesai. Kita bahkan tidak mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Kita tidak mau juga membuang waktu untuk memberikan dorongan secara sosial, secara rohani. Nah, inilah yang Yesus katakan, kalian jangan ngomong doang. Ya, memang kalian mungkin hafal kitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kalau kalian tidak hidupkan itu di dalam keseharian kalian, bahaya. Dan kita semua bisa jatuh di antara dua golongan tadi. Yang mana? Yang tulus dalam keberdosaan mereka, yaitu komunitas dari Matius dan teman-temannya, atau bersama dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana yang munafik di dalam keberdosaan mereka. Kira-kira Anda ada di mana? Kita ada di mana? Hanya saya, hanya Yana yang tahu. Ya kan, artinya di sini kita perlu koreksi diri kita masing-masing.
Jangan sampai kita berada di dalam komunitas yang munafik di dalam kekudusannya. Lebih bagus kita berada di komunitas ini ya. Si Lewi Matius si pemungut cukai ini yang meskipun dalam keberdosaannya ada ketulusan. Mau mengikut Yesus dan mengabarkan kabar itu agar semua orang lain juga ikut selamat, ikut Tuhan. Nah, ini yang paling penting dari pekabaran kisah Lewi Matius ini. Ya, itu mungkin. Iya, benar. Ya. Salah satu hal yang juga mungkin bisa kita terapkan nih pendeta di kehidupan sehari-hari sebagai seorang muda Kristen atau seorang Kristen pada umumnya adalah kadang kalau melihat seseorang nih kayak melihat komunitasnya Matius dan pemungut cukai itu langsung kayaknya nggak mau deh. Ilfil ya? Iya, langsung ilfil dan aduh kayaknya mereka susah deh. Sudah penuh dengan pemikiran-pemikiran sendiri pendeta. Penuh. Jadi kita sudah ciptakan gap. Iya, kita sudah ciptakan gap. Bahkan yang paling parahnya adalah menciptakan penghakiman sendiri di atas seperti orang Farisi. Sampai bilang kok mau sih duduk bareng-bareng sama-sama makan sama-sama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ini juga kembali diingatkan kepada kita sebagai orang Kristen untuk tidak mempunyai penghakiman sendiri, pendeta. Betul. Bahwa semua orang, ini juga ada ya di episode sebelumnya, pendeta, bahwa jangan lihat orang lain dengan masa lalu, tapi potensi mereka untuk berubah di masa mendatang. Benar. Dan itu kayaknya kalau di zaman sekarang tuh, pendeta, agak memang harus dilakukan teman-teman. Dan kadang aku pun pendeta, aku mau jujur, kadang tuh suka ada penghakiman itu sendiri, pendeta, karena aku mungkin salah satunya adalah juga karena kerohanianku belum terlalu kuat, jadi aku takut, pendeta. Aku takut untuk dekat-dekat dengan teman-teman yang dalam tanda kutip itu komunitas dari Matius dan teman-temannya. Kira-kira itu gimana, pendeta? Kalau masih ada ketakutan kayak aku. Benar. Jadi kita memang tidak akan langsung terjun ke lapangan, langsung menjadi super power gitu, seperti pahlawan-pahlawan super yang bisa memenangkan orang-orang jahat menjadi orang-orang baik kemudian. Di sini Yesus katakan di ayat 13 di Matius pasal 9 di bagian terakhir dibilang, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pertanyaannya, kenapa? Karena orang berdosa lebih membutuhkan pertobatan dibandingkan orang yang benar. Itu satu. Yang kedua, memang supaya kita boleh menjadi saluran berkat Tuhan dalam hal membawa orang lain mengenal Yesus Kristus dan juga turut memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan, kita harus lebih dahulu mengisi diri kita. Mengisi diri kita dengan apa? Sama seperti Matius, dia menerima panggilan untuk menjadi murid Yesus, baru kemudian dia mengajak orang lain. Jadi dengan kata lain, dia merasakan dahulu bagaimana menjadi murid Yesus, baru kemudian dia panggil orang lain. Jadi jangan pernah mengajak orang lain untuk menjadi murid Yesus kalau Anda sendiri belum mengalami pengalaman menjadi murid Yesus secara pribadi. Kita harus rasakan dahulu secara pribadi pengalaman itu, baru kita bisa ajak orang lain. Ya contohlah, orang nggak pernah ke Monas, terus cerita tentang Monas. Oh ya, betul. Oh, katanya Monas itu gini, katanya. Jadi kita tidak belajar dari hanya sekedar katanya, tetapi kita belajar langsung dari pengalaman pribadi. Pada waktu itu ini yang saya alami. Dan itu akan lebih powerful, lebih berkuasa. Karena pengalaman pribadi, bukan katanya. Nah, itulah kira-kira yang penting dalam cerita Lewi Matius ini. Jadi diingatkan kembali kepada kita teman-teman bahwa pengalaman pribadi bersama Tuhan itu sangat penting dalam menjadi dasar iman kita dengan Tuhan dan untuk menjangkau teman-teman lain. Jadi kalau mungkin aku masih takut-takut, mungkin karena aku ini ya kali ya, belum punya pengalaman pribadi yang berani aku share untuk teman-teman. Jadi ini aku teguran juga buat aku bahwa harus punya pengalaman pribadi supaya lebih berani seperti Matius bisa mengajak komunitasnya dia itu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ini luar biasa sih pendeta pelajaran kita pada episode kali ini. Tapi pendeta, kita sudah harus ada di kesimpulan pendeta. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di
Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, teman-teman, dari kita sudah bahas banyak ya pendeta mengenai Matius ini dan juga hal-hal lain, tapi kita sudah harus ada di kesimpulan. Aku boleh mulai duluan, pendeta? Silakan. Oke. Jadi tadi kan sebenarnya kita ada 3 hal ya yang kita bahas. Betul. Aku boleh ambil 2, pendeta boleh 1? Silakan. Oke. Kesimpulan dari episode kali ini tentang Matius itu ada 2. Yang pertama, Matius ini seorang pemungut cukai, si pengkhianat bangsa itu. Dia berani untuk meninggalkan pekerjaannya karena dipanggil Yesus. Nah, itu juga ini ya pendeta, reminder buat kita semua. Ketika kita dipanggil oleh Yesus untuk melakukan pelayanan, apakah kita berani untuk meninggalkan segala yang kita miliki? Lalu yang kedua, itu Matius, dia ketika mempunyai kabar baik, dia tidak hanya keep untuk dirinya sendiri saja. Betul. Tapi dia panggil orang-orang di sekelilingnya untuk merasakan hal kebaikan dari Yesus itu sendiri. Kalau itu dari aku, pendeta. Kalau dari pendeta? Yang ketiga, poin yang perlu kita ingat, marilah kita memilih. Jangan seperti orang-orang Farisi. Tetapi lebih baik seperti komunitas Lewi Matius, di mana mereka di dalam keberdosaan ada ketulusan. Sebenarnya sih lebih bagus, tulus dan kudus. Iya kan? Karena itulah ideal yang diinginkan oleh Tuhan. Namun dalam kehidupan, banyak tantangan, banyak ujian, dan itulah juga kutuk dari pohon pengetahuan baik dan jahat tadi. Jadi pilihlah komunitas di mana Anda bisa bertumbuh di dalam ketulusan dan kekudusan bersama dengan Yesus Kristus tentunya. Amin, pendeta. Pendeta boleh berdoa untuk episode kita pada kali ini? Oke, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan pengasih, Allah yang panjang sabar, berlimpah dengan kasih-Nya dan setia-Nya. Pada saat ini Tuhan, kami baru saja menyelesaikan pembahasan tentang Lewi Matius, sang pemungut cukai. Biar lewat kabaran penting yang sudah disampaikan, kami boleh benar-benar ya Tuhan, ketika Engkau panggil kami mau meninggalkan semua yang lain dan mengikut Engkau dengan sepenuh hati. Sehingga lewat pengalaman pribadi bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, kami juga boleh menjadi saksi-Mu yang berkuasa kepada komunitas di mana kami berada, dan juga menjadi orang damai yang bisa membawa komunitas kami kepada pengenalan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga keselamatan itu bukan hanya menjadi bagian kami secara pribadi, tetapi bagian kami juga secara komunitas, keluarga, bahkan dalam jumlah yang lebih besar lagi dalam satu bangsa. Tuhan pengasih, kami juga mau hidup tulus dan kudus di hadapan-Mu Tuhan. Tentu banyak tantangan, banyak ujian, dan bahkan tentu banyak pencobaan. Namun kami percaya, sebagaimana Engkau katakan, belilah daripadaku emas yang dimurnikan supaya engkau kaya, dan juga jubah putih untuk menutupi ketelanjanganmu, dan juga minyak untuk melumas matamu agar engkau dapat melihat. Biarlah kami boleh mengambil keputusan Tuhan untuk membeli itu dengan apa yang kami miliki, menukarkan semua kelemahan kami dan menerima apa yang Engkau tawarkan agar kami beroleh keselamatan dengan meninggalkan segala hal-hal duniawi dan memilih untuk bersama dengan Engkau dengan segala hal-hal surgawi ya Tuhan. Kami manusia lemah dan tak layak, tetapi Engkau memanggil kami untuk dilayakkan oleh Engkau. Pakailah kami ya Tuhan sebagaimana Engkau berkenan menggunakan kami untuk keselamatan jiwa-jiwa, sehingga kami Engkau layakkan ya Tuhan untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu di surga yang kekal kelak. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah berkenan mendengar dan mengabulkan permohonan kami sesuai dengan kemurahan-Mu saja. Kami panjatkan doa ini hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Juru Selamat, Imam Besar, Raja dan Hakim Pembela kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pendeta, terima kasih banyak untuk
pelajaran di episode kali ini banyak sekali yang bisa kita pelajari. Amin. Dan kiranya pelajaran ini juga boleh menjadi berkat buat teman-teman semua dan bisa kita hidupkan juga ya pendeta di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, aku masih mau mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe di channel Facebook ini dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel. Dan juga apabila teman-teman memiliki pokok doa, akan ada tim doa Hope Channel yang akan mendoakan secara khusus, jadi teman-teman jangan lupa leave komentar di bawah. Dan lagi-lagi teman-teman, kalau teman-teman punya tokoh-tokoh Alkitab secara khusus ingin dibahas, silahkan leave komentar di bawah, nanti di episode selanjutnya akan dibahas oleh Pendeta Anton atau narasumber-narasumber lainnya. Jadi sampai di sini episode kita kali ini, ketemu di episode selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.